Baik pemirsa, saya sudah sampai di Tajimalela. Sore ini saya mau ketemu sama kuncen yang ada di sini. Akan banyak saya tanyakan tentang situs makam Tajimalela ini seperti apa dan bagaimana. Semoga apa yang disampaikan kuncen bisa manfaat buat kita semua. Selamat Pak. Alhamdulillah sehat. Iya, saya mau sebelum naik ke atas mau tanya-tanya dulu, boleh? Boleh. Ini ya, saya di sini pengen menanyakan tentang situs Tajimalela itu seperti apa dulunya tempat ini. Pertama kita bukan Bismillahirrahmanirrahim, karena tempat ini memang disekolahkan oleh seluruh warga Jawa Barat, terutama warga Sumedang, yang merasa dia itu keturunan dari orang mengenal dari awal kerajaan Sumedang Larang sampai berakhir. Sejarah yang ada Gunung Lingga, memang dari bahasa lumrahnya itu Lingga itu bahasanya dari bahasa Linggili atau penempatan, karena beliau sebelum beliau menghilang atau film beliau ada mana. Kalau pula pada hari ini tidak ada di tempat ini, maka penglinggihan atau penempatan pula terakhir di tempat ini di dari atas di puncaknya kan, karena kita belum masuk ke puncak. Itu sejarah pertama. Yang kedua, menurut sejarah yang ada, Sumedang Larang itu dulunya itu kerajaan kecilnya itu dari kerajaan Temanggung yang dirajai oleh Prabu Putih. Jadi orang tuanya bapaknya yang Prabu Tajimalela. Setelah yang Prabu Tajimalela, kerajaan tersebut diberi nama atau diganti nama jadi Sumedang Larang sekitar tahun 500-an sampai berakhir tahun 620-an. Tempat Gunung Lingga itu kalau kita lihat lokasi atau situasi yang ada, ketinggian lokasi Gunung Lingga itu 1120 km laut. Dari kita berdiri di sini itu sampai ke atas 600 meter dari sini ya, jalan kaki pakai tangga. Nah, tempat ini dulunya tempat beliau untuk memperdalam ilmu, untuk mempelajari pengetahuan, dan untuk penyelesaian yang terjadi pada saat itu. Karena beliau itu dari puasa 1 hari 1 malam sampai 40 hari 40 malam itu untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan umatnya, maupun untuk kepentingan turunannya. Makanya di tempat Gunung Lingga itu tempat petilasan beliau terakhir sangat dilestarikan atau sangat disakarakan oleh kita orang Sumedang, terutama turunan dan keluarganya, sehingga Gunung Lingga itu memberikan sebuah nama yang cukup bagus, sudah bisa untuk dipelajari. Walaupun plus dalam sekarang ini orang-orang tua itu tidak ada. Kebetulan kalau penelusuran itu orang-orang muda itu masih kurang, beda lagi dengan budaya lama. Jadi termasuk orang Indonesia lebih senang dengan budaya muda daripada singkat sejarah. Tempat beliau film terakhir atau meninggal terakhir di lokasi Gunung Lingga di Desa Cimareja. Itu ada yang barangkali bisa kami sampaikan sebagian, karena barangkali ada hal atau sejarah yang mungkin kami belum ketahui karena sebatas pengetahuan yang ada, karena kita tidak dibimbing melalui
intensitas tertentu langsung, tapi setelah mengulas secara pribadi mempelajari hal-hal yang tidak, walaupun tidak nyampe pasti sekarang barangkali yang diinginkan oleh seluruh bangsa, oleh seluruh warga maupun bahkan orang-orang yang berdiri di belakang yang itu aja secara singkat. Mudah-mudahan secara penelusuran yang ada pada hari ini menjadikan tempat ini lebih ternama, lebih kosong, lebih diakui juga istilahnya mah lebih dimengerti dengan kondisi alam dan termasuk lokasi ataupun secara singkat sejarah yang ada. Itu. Baik pemirsa, tadi sudah banyak kita dapat info dari Bapak Kuncen yang di sini ya Pak ya. Pak siapa tadi namanya Pak? Taufik Hidayat. Pak Taufik Hidayat, biasa dipanggil Pak Dayat. Sudah banyak yang kita dapat. Kita akan langsung ke atas ya Pak. Tolong diantar ya. Bisa kan? Kita lihat pemirsa tempatnya seperti apa. Nanti kita banyak gali tentang situs Tajimalela ini di Gunung Lingga Sumedang. Oke, ikutin terus pemirsa. Ayo Pak, silakan. Baik pemirsa, kita memasukin tempat makam Tajimalela ya, yang Tajimalela. Ini memasukin hutan, terus jalannya sangat menanjak. Ya dari tempat tadi Pak Dayat sekitar ada 500 meter lebih Pak ya? Ya kalau sampai ke atas 600 meter. 600 meter ya? Kalau kita baru berlari 100 meter. Waduh, jauh juga. Masih 400 meter dari situ. Itu tangga yang di atas ada berapa banyak Pak? 438 tangga. 438 anak tangga. Ya. Dibangunnya sudah lama atau baru? Tahun 2002. 2002 ya? Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang. Sampai sekarang hampir 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahunan kurang lebih. Lumayan sayang. Kita memasukin hutan pemirsa, tempat awalan tanjakan anak tangga ya, anak tangga naik ke atas ke makam yang Tajimalela. Oke, ikutin terus pemirsa. Saya dulu. Pemirsa, saya bersama Pak Dayat, Kuncennya Tajimalela, sudah sampai di sini. Kebetulan sudah di sisi makam. Kita akan melanjutkan tawasulan ya Pak. Ya, kita lanjutkan tawasulan kata Pak Kuncen, baru nanti acara selanjutnya ya. Baik, itu dari Pak Dayat. Kita ikutin aturan yang ada, semoga kita diberi keberkahan dan keselamatan dari. Oke, ikutin terus pemirsa.
akan coba melakukan konten di sini di makam Haji Malela. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa kita dapat dan kita diberi kemudahan, keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam mengungkap misteri tempat Gunung Lingga ini. Dan malam hari ini saya sudah siapkan seperti biasa Ki Jenggot sebagai mediatornya. Sudah siap Ki? Kebetulan Ki Jenggot sudah siap ya. Saya akan tanyakan ke guru seperti apa. Apakah sudah siap malam hari ini? Kita lakukan seperti biasa. Oke, kita tunggu guru. Gimana nih guru? Sudah ya? Insya Allah sudah benar-benar kita menemukan informasi di makam keramat Gunung Lingga. Makam keramat Gunung Lingga di daerah Sumedang. Apakah ini makam atau hanya petilasan? Kita cari tahu informasinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi apa yang tersimpan di misteri di sini. Saya pikir Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya. Sumping ganggu Raden Mas. Sehat. Maaf malam hari ini saya datang ke sini hanya ingin tahu seperti apa tempat ini. Bukan saya untuk mengganggu. Selebihnya saya ingin tahu pastinya apakah ini tempat petilasan atau benar makam. Terus makam Ini makam. Kanjeng Prabu Haji Malela. Baik, seperti itu berarti ini betul-betul makam ya. Dan selanjutnya di sini kan banyak orang yang datang. Apakah seperti apa tempat ini orang meminta atau hanya duniawi atau berpikir untuk ke akhiratnya? Hati nagar orang anu dongkap ke dia teh. Nagar orang kumaha ya? Anu mitnah ieu ka Kanjeng Prabu. Anu ahli kubur di dieu. Eta tujuanna jelema teh kanggo kepentingan dunia. Dan kata makam manusia sekarang ini datangnya ke makam-makam keramat tersebut identik dengan meminta tujuan harapannya supaya dikabulkan oleh kubur tersebut, ahli kubur tersebut. Apakah itu benar yang mengkabulkan atau bagaimana yang ada penjelasan tertentu? Oh, kanggo manusia anu badai dongkap ka dieu mangga jarah-jarah. Kan umat kudu menta mah ka Gusti Allah. Laras. Tong menta-menta ka makam. Begini, Prabu Haji Malela ini dulunya asal mulanya dari sebuah kerajaan Islam atau bagaimana? Tolong ceritakan. Bisa? Prabu Haji Malela keturunan Haji Putih. Eyang Guru Haji Putih. Anu ieu tempat papungkurna disebut Tembong Agung. Oh, ini Tembong Agung tempat. Diturunkan ke Kanjeng Prabu Haji Malela digentos namina ku
Subang Larang, Sumedang Larang maksudnya. Sumedang Larang. Terus seperti apa lagi? Artina eta Sumedang Larang teh Insun Medang, Insun Madangan. Artinya apa? Anu lahir sisanya angan nyaeta Kanjeng Prabu Haji Malela. Baik. Selanjutnya seperti apakah dulu kerajaan Sumedang Larang yang dipimpin oleh Prabu Haji Malela? Maksudnya di sini kehidupannya seperti apa dulu pimpinannya di sini yang Haji Malela dari Islam ya, Eta anu nyebarkeun Islam di tanah Pasundan ini. Berarti khusus Sumedang ya. Ada yang harus disampaikan lagi seperti apa? nah eta kanggo manusia-manusia anu dongkap ka dieu mangga wae anu bade jaro. Tapi omat entong menta-menta ieu tah makam. Tapi yang kerajaan Haji Malela cuman seukur harus mendoakan aja, maksudnya mendoakan dan selebihnya jangan sampai meminta kepada kubur. Kalau misalnya orang meminta ke kubur di sini, apakah yang diam di sini kodam atau penunggu mereka ini itu suka mengasih kode atau enggak pernah kalau misalnya terserah bagaimana Nah eta mah. jadi urusan dunia mereka. Jadi selanjutnya apakah kira-kira ada pesan-pesannya atau cukup pesan ini aja atau bagaimana? Cukup aja. Baik, yang ini informasi yang bisa saya dapat di sini. Terima kasih. Mungkin nanti akan kita kembangkan apa yang pesan-pesan yang sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini berguna. Terima kasih. Sudah cukup. Yang lain sudah nggak ada pesan-pesan yang lain untuk para penziarah atau kebudayaan sejarah di sini, intinya yang melestarikan. Kalau misalnya para penziarah jelasnya jangan meminta kepada kubur ya. Baik Bang Arsa, terima kasih. Bukan maksud saya untuk mengganggu, cuma hanya untuk menggali informasi bahwa ini pertidakan atau kuburan ternyata ini adalah makam asli dari Eyang Prabu Haji Malela. Berarti ini sebuah makam dan kita akan lestarikan melalui situs media medsos budaya adat Sunda, khususnya budaya Indonesia umumnya. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi sekilas informasi tentang tempat makam yang Haji Malela ini di Gunung Lingga, Sumedang. Sedikit banyak sudah kita dapat informasi. Intinya ini memang sebuah makam, dan di sini makam ini bukan tempat sebuah meminta-minta, tapi disinilah kita kalau mau berziarah, ibaratnya mengirim doa walaupun Al-Fatihah, ya silahkan, jangan sampai kita meminta-minta untuk kepentingan dunia. Seperti itu pesannya. Dan ini sebuah sejarah dari kerajaan Sumedang, yaitu Sumedang Larang. Yang lebih pastinya saya akan tanyakan ke guru, ya kebetulan guru kita salah satu keturunan dari Eyang Haji Malela di sini, yaitu Raden Mas Hanuman. Ya intinya kita meminta hanya kepada Allah, berdoa kita hanya kepada Allah. Kita berziarah tentu saja diperbolehkan,
meminta kepada ahli kubur. Di situ letak kesalahannya. Dan tadi seperti yang kita dengarkan sama-sama, bahwa tidak boleh, tidak ridho untuk meminta ibarat kata kesucian ini, karena penunggu atau kodam yang ada di sini tidak mengizinkan atas izin Allah ya. Jadi memintalah hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Adapun misalnya syariat untuk mendoakan ahli kubur dan selebihnya indikan wali Allah, kita mengalami barokah, itu mah insya Allah boleh saja. Cuman amalu bil niat, apapun itu niatnya, apapun keinginan kita, tergantung niat kita. Datang ke sini niat kita baik mendoakan untuk silaturahim, kita mendoakan wali, sebetulnya beliau tidak butuh dengan doa kita, karena itu wali gitu ya. Kita doa yang kita manusia yang penuh dengan kesalahan, yang manusia yang doib ya, penuh dengan kelemahan, kita kurang pas ya, kurang pantas untuk mendoakan. Cuman kita mengharapkan syariatnya dari barokah yang tadi malela, mudah-mudahan apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan, hanya Allah yang mengijabah, bukan usulan yang mengijabah, bukan yang tadi malela yang mengijabah, tapi hanya Allah yang mengijabah. Jadi jangan sampai kita datang ke sini menjadi sarana atau menjadi tujuan untuk kemusyrikan diri sendiri dengan ibarat katanya musyrik tidak terasa begitu. Jadi kita lupa bahwa hakikatnya hanya Allah yang mengijabah, bukan kubur yang mengijabah, bukan ahli kubur yang mengijabah. Nanti itu malah memberatkan ahli kubur tersebut. Jadi pesannya seperti itu. Jadi datang silakan. Pertama kita mengenal situs sejarah zaman Sumedang Larang, zaman kerajaan Sumedang ketika di pemerintahannya sejahtera atau bagaimana ya, boleh. Jadi memperkenalkan budaya kepada anak, kepada cucu. Intinya kita hanya datang ke sini untuk mendoakan saja, bukan untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Oke. Ya, itu penjelasannya tadi dari guru kita. Intinya semua apa yang kita minta itu sesuai dengan niat dari hati kita. Dan yang mengijabah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah meminta kepada ahli kubur, nanti menjadi fitnah kubur. Nah, seperti itu. Baik, itu aja informasi yang dapat saya gali di sini di makam yang Taji Malela Sumedang. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Minimal inilah budaya dari daerah Sumedang, khususnya umumnya Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.